Kebakaran melanda permukiman padat Kemauan 5, Kota Makassar. Angin kencang dan rumah yang berhimpitan mengakibatkan 7 rumah habis terbakar. Kepanikan terjadi di permukiman padat Jalan Kemauan 5, Kota Makassar. Kebakaran menimpa sebuah rumah dan dengan cepat menyambar rumah-rumah di sekitarnya. Api dengan cepat menghanguskan 7 unit rumah semi permanen. Kencangnya angin ditambah material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke rumah yang saling berhimpitan. Petugas pemadam kebakaran pun kesulitan dengan sempitnya akses ke lokasi. Api baru dapat dipadamkan setelah 21 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Meletus. Oh, ada ledakan tadi? Ada bercun-bercun. Kayak dari kabel. Korslet itu ya, kabel yang menyala ya? Jadi orang tidak bisa tinggal diam. Cuma standar di masjid. Jadi kendalanya. Yang pertama itu asalnya dari rumah siapa tuh? Kalau menurut laporan dari rumahnya Pak Aminullah. Penyebab kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah setelah hampir seluruh bangunan rumah ludes terbakar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. 5 unit ruko di perumahan Pesona Anggrek, Kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di bagian belakang sebuah minimarket. Sempat terdengar suara ledakan membuat warga panik. Segera meluncurkan unit untuk bantuan. Terima kasih. Alfamart depan ya Allah. Indomaret. Ya Indomaret. Video amatir warga merekam kebakaran yang melanda 5 ruko, salah satunya minimarket di kawasan perumahan Pesona Anggrek, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibat kencangnya angin, api cepat merembet yang salah satunya diketahui tempat ibadah. Sempat terdengar sejumlah ledakan diduga berasal dari tabung gas yang membuat warga sekitar panik. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun seorang pekerja minimarket mengalami luka ringan akibat tertimpa puing bangunan. Warga menyebut kebakaran pertama kali diketahui dari bagian belakang minimarket, diduga api berasal akibat arus pendek listrik. Dari beberapa warga bahwa kejadian kebakaran itu di Indomaret. Oh, di Indomaret. Ya, di Indomaret terus menyeberang ke sebelah kanan. Jadi ada 4 ruko, ada 5 ruko. 8 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bekasi, Jawa Barat yang dikerahkan ke lokasi berhasil menjinakkan api. Petugas Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga tak kuat berjalan menanjak, sebuah truk muatan kayu tiba-tiba berjalan mundur dengan kencang. Truk tak terkendali menabrak sepeda motor di belakangnya dan mengakibatkan seorang bocah tewas. Detik-detik kecelakaan terekam CCTV. Warga digemparkan dengan kecelakaan truk yang menyebabkan satu orang bocah tewas di Desa Pancur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Truk besar bermuatan kayu awalnya berjalan dengan kecepatan normal di tikungan jalan yang menanjak. Namun tiba-tiba truk berhenti, diduga kelebihan muatan hingga tak mampu menanjak. Dalam hitungan detik, truk langsung berjalan mundur tak terkendali hingga menabrak pengemudi sepeda motor yang berada tepat di belakang badan truk. Korban sempat berusaha menghindar, namun truk yang mundur dengan kencang membuat kecelakaan tak terelakkan. Akibatnya bocah berusia 9 tahun yang dibonceng sepeda motor tewas dengan luka parah di bagian kepala. Sementara pengemudi motor selamat namun mengalami luka berat. Truk itu kayaknya kelebihan muatan, terus kan jalannya menanjak, mungkin nggak kuat, terus akhirnya mundur menimpa pengendara motor yang ada di belakangnya. Korban dibawa warga ke Puskesmas Lumbang. Sementara motor korban dan truk langsung diamankan ke Pos Lantas Kejayan untuk diperiksa. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 2 pria nekat mencuri handphone yang diletakkan dalam dashboard motor korban.
Korban mengejar kedua pelaku hingga tertangkap. Namun pelaku berulang kali menyangkal telah mencuri. Kedua pelaku pencurian handphone ini tak berkutik setelah dikepung warga di Jalan Biawan, Samarinda Ilir, Kalimantan Timur. Warga yang emosi juga nyaris menghajar kedua pelaku. Dari keterangan korban, kedua pelaku nekat menggasak handphone yang ditaruh di dashboard sepeda motornya. Korban yang tengah membeli makanan di lokasi tersebut menyadari aksi kedua pelaku lalu mengejar hingga tertangkap. Namun saat diinterogasi polisi, pelaku menyangkal telah mencuri. Itu HP ada di dashboard motor sebelah kiri, jadi saya ambil Pak, baru pesan es. Begitu saya pesan es, bilang sudah motornya jalan orangnya. Jadi kejar sampai jembatan tangan itu. Pak, ini Bu, HP Xiaomi-nya ketinggalan. Korban itu melihat salah satu pelaku memegang HP-nya itu. Nah, kemudian diamankanlah oleh warga sama pelaku sama korban tadi. Kedua pelaku telah dibawa ke Mapolsek Samarinda untuk diproses lebih lanjut. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fuji Mustofan, iNews melaporkan. Pemirsa, baru saja mendapat bebas asimilasi, seorang residivis pencuri handphone kembali berulah. Pelaku menggasak 2 handphone dari sebuah rumah. Saat disergap, pelaku sempat menyangkali perbuatannya. Betul. Renaldi terus menyangkal telah melakukan pencurian saat disergap anggota Polres Goa, Sulawesi Selatan di rumahnya sendiri. Ia bahkan menantang polisi untuk memeriksa rumahnya. Namun setelah diinterogasi, pria 24 tahun ini akhirnya mengakui perbuatannya. HP apa sama HP apa? HP Redmi sama HP Pip. Pelaku bahkan menunjukkan 2 handphone hasil curian yang disembunyikannya di atas lemari. 2 handphone ini digasak pelaku dari rumah seorang warga di daerah Barombong, Makassar. Saat kejadian, salah seorang warga mengenali pelaku yang diam-diam masuk ke rumah korban. Terus ada orang lihat masuk ke dia. Diambil HP. Masuk. Iya. Atasnya itu kan. HP-nya temanku. Pencurian dilakukan karena pelaku berdalih terdesak kebutuhan ekonomi. Padahal Renaldi baru saja bebas dari penjara setelah mendapat program asimilasi. Ini residivis sudah pernah berbuat sebelumnya. Pelaku kini terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang pria dan wanita ditemukan pingsan dengan kondisi tanpa busana di dalam sebuah mobil. Warga curiga mendapati mobil terparkir dalam waktu lama dengan mesin menyala di sebuah lokasi sepi. Diduga pasangan tersebut melakukan asusila di dalam mobil. Sebuah mobil minibus dengan mesin menyala mengundang kecurigaan warga. Terlebih, mobil ditemukan di lokasi sepi di Jalan Pabrik Benang, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Saat diperiksa, apa yang ada di dalam mobil lebih mengejutkan. Sepasang pria dan wanita ditemukan pingsan dalam keadaan tanpa busana. Diduga pasangan tersebut berbuat asusila di dalam mobil dan pingsan akibat keracunan karbon monoksida. Warga membawa pasangan tersebut ke Rumah Sakit Umum Asahan. Dari pemeriksaan awal, petugas menduga pasangan tersebut pingsan akibat asap pembuangan mobil masuk ke dalam kabin. Penyebab mereka tidak sadarkan diri itu keracunan karbon monoksida karena kondisi ditemukan dalam mobil yang lagi hidup mesin, AC hidup, dan kondisi kaca tertutup. Tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan atau penganiayaan. Belum diperoleh keterangan mengenai identitas kedua korban. Kedua pasangan masih dirawat RSU Asahan. Sementara barang bukti mobil diamankan aparat Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor tega menganiaya seorang wanita petugas SPBU di Bandung, Jawa Barat. Diduga pelaku tidak terima saat ditegur petugas lantaran menyerobot antrian pengisian BBM.
Aksi kekerasan yang dilakukan seorang pengemudi sepeda motor di SPBU Caringin Padalarang, Bandung, Jawa Barat ini viral di media sosial. Saat tiba giliran mengisi bensin, terlihat pengemudi cekcok dengan petugas SPBU, seorang wanita. Pelaku lalu mengayunkan tangan hingga mengenai kepala petugas. Dari kesaksian korban, pelaku tak terima saat ditegur untuk mengantri dan tidak menyerobot antrian pengisian BBM. Petugas SPBU langsung melaporkan perbuatan tidak menyenangkan ini ke Polsek Padalarang. Diduga sebagai pelaku tersebut tidak mau mengantri, mungkin karena agak sedikit kesal terhadap saksi korban ini, sehingga korban ini sambil bercanda mengacungkan tangan ini ke bagian pelipis dan itu kena ke bagian tudungnya saja. Meski polisi menggolongkan insiden ini tindakan penganiayaan ringan, namun warga tetap diimbau untuk menjaga perilaku sopan saat beraktivitas. Sementara pelaku diburu polisi untuk dimintai keterangannya. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pemuda nekat menganiaya seorang korban hingga luka di kepala. Pemicunya terbilang sepele, pelaku tersinggung saat tak sengaja bertatapan dengan korban. Kurang dari 30 menit, kedua pelaku dibekuk polisi. Aksi penganiayaan yang dilakukan 2 orang pemuda terhadap seorang pria di Kota Palopo, Makassar, Sulawesi Selatan ini menghebohkan warga. Korban yang tengah duduk di depan bank seorang diri tiba-tiba didatangi 2 pelaku yang langsung menyerang dan menganiaya korban. Aksi 2 pemuda ini terhenti setelah dibubarkan warga. Sementara korban yang mengalami luka di kepala langsung melapor ke polisi. Kurang dari 30 menit setelah penganiayaan terjadi, polisi membekuk kedua pelaku di tempat persembunyiannya. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menganiaya hanya karena tersinggung saat tak sengaja bertatapan dengan korban dan sempat terlibat cekcok. Karena ada ketersinggungan, korban kemudian bergeser ke depan BNI. Sampai di depan BNI, pelaku kemudian mendapatkan lagi si korban, kemudian dilakukan penganiayaan. Kedua pelaku ini terancam hukuman 2 tahun penjara. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. 2 kelompok pemuda terlibat tawuran di Kota Palangkaraya akibat masalah rebutan wanita. 16 orang pemuda diamankan di lokasi tawuran. Aparat Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah membubarkan aksi tawuran 2 kelompok pemuda yang terjadi di lapangan golf Jalan Cilikriwut, kilometer 4 Palangkaraya. Sejumlah pemuda berupaya kabur saat akan diamankan. Dari penangkapan ini, petugas tak menemukan adanya senjata tajam yang digunakan para pelaku. Diduga mereka telah membuangnya ke tempat gelap. Tawuran ini meresahkan warga karena dilakukan di tengah masa pandemi corona. 16 orang pemuda diamankan dan dibawa ke Mapolda Kalimantan Tengah untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan, tawuran terjadi karena masalah rebutan wanita. Membuang alat-alat yang mereka persiapkan. Ini juga alatnya sedang dalam pencarian karena lokasi cukup gelap. Pak, motifnya sebenarnya apa sih, Pak? Motifnya hanya karena ada mungkin cewek ya pacaran. Pacarnya itu masuk dalam kelompok mereka, si yang pihak lawan tidak setuju. Belasan pemuda yang berstatus pelajar dan mahasiswa ini kemudian didata dan diberikan pembinaan sebelum diserahkan ke Polresta Palangkaraya bersama kendaraan milik para pelaku. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.